Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya pada pagi hari? Alhamdulillah, semoga sehat semua kan. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat buat kita semua di dunia wal akhirat. Dan juga mari kita berdoa apabila ada orang tua kita, guru-guru kita, teman-teman kita, serta kerabat kita dan pemimpin bangsa kita yang sakit, kita doakan semoga diberikan kesembuhan. Dan juga mari kita berdoa agar virus COVID pandemi 19 segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka kembali dalam proses belajar mengajar. Berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Sekarang kita masuk mengenai konflik yang muncul dalam keberagaman. Salah satunya konflik antar suku. Kita lihat pada gambar itu, mungkin saja kita tidak tahu. Kalau kita melihat itu mungkin di daerah Papuaan, konflik antar suku yang terjadi di dalam masyarakat situ. Salah satu penyebabnya bisa saja yaitu tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok, seperti perbedaan tujuan, cara melakukan sesuatu dan sebagainya. Sehingga misalnya saja di dalam kelompok itu terjadi suatu permasalahan. Nah, mungkin cara penyelesaiannya yang kurang, sehingga apa-apa ketika tidak terselesaikan maka harus menggunakan cara konflik antar suku. Kita juga tidak tahu, tergantung setiap kepala daerah, atau kalau orang masih kepala suku, tergantung kepala sukunya seperti apa cara menanganinya. Konflik yang kita tahu pernah terjadi yaitu konflik antar suku Madura dengan suku Sampit, Dayak, dan Kalimantan. Saya tidak tahu, yang tidak mau bahas panjang lebar, intinya itu salah satu contohnya. Nah, itu mungkin kurang pemahamannya dari kita, termasuk golongan saya, orang Madura, mungkin juga orang sana, saya juga tidak tahu mungkin, sehingga konflik pun tidak terhindarkan. Dan sekarang kita udah mulai paham pentingnya suatu keberagaman, persatuan dalam perbedaan, dan menjadikan kita sebagai warga negara yang baik, dalam artian dimanapun kita berada kita saling menghargai, saling peduli, dan saling toleransi. Munculnya konflik mungkin sanksi juga kurang tegas. Sanksinya kurang tegas di suatu masyarakat daerah yang masih menggunakan hukum adat, itu mungkin sanksinya kurang tegas sehingga perlu dipertegas lagi. Sehingga untuk meminimalisir konflik antar suku ini diperlukannya sebuah aturan yang mungkin bisa digunakan di daerah tersebut antar kedua belah pihak ketika terjadi permasalahan ya opo kenae, tanpa harus bertumpahan darah. Konflik antar agama. Konflik antar umat beragama terjadi karena rasa tidak toleransi kita, kurang peduli kita, kurang menghargai kita. Terkadang juga kita tidak paham mengenai agama orang lain, tetapi kita ngomong panjang lebar mengenai agama orang lain. Nah, itu bisa saja kita salah dalam menafsirkan. Maksudnya baik, tapi tanggapan orang lain itu keliru mengenai apa yang orang lain sampaikan, sehingga konflik atau pertentangan itu ada. Yang beragama A merasa itu penistaan. Sama halnya ketika misalnya kurangnya pemahaman kita terhadap agama lain. Misalnya saja, jangankan ke agama lain, antar agama saja. Ketika kita tarawih kemudian tadarus, kalau udah malam kita matikan soundnya, kita matikan speakernya. Kenapa? Karena menghargai orang lain yang sedang istirahat itu hal kecil. Bener, itu hak kita, tapi orang lain juga mempunyai hak. Kita harus menghargai perbedaan. Lek ono tonggo sing beribadah nggak usah kita ganggu. Kenapa? Agar tidak terjadi konflik antar beragama. Resiko besar kalau kita terjadi konflik. Ini agama
Indonesia itu ada 6 agama yang ada di Indonesia, dan satu sama lain itu harus kita hargai, saling peduli. Mohon maaf, di belakang ada sponsor. Berikutnya, konflik antar ras ini terjadi pada pemerintahan presiden kedua kita, yaitu Penak Zaman Kuto, di mana sentimen ras di sini antara masyarakat Tiongkok dengan yang dikatakan dengan pribumi. Padahal ketika kita sudah tinggal di Indonesia dan menjadi orang Indonesia, berarti mereka juga pribumi. Mereka itu adalah orang Tiongkok itu atau orang Cina itu, mereka memang keturunan, tetapi mereka orang Indonesia. Begitu. Konflik antar ras ini harus kita hindari. Kenapa? Karena juga menyebabkan kelemahan atau melemahnya suatu negara. Antar ras bertengkar, maka negara bisa terpecah belah. Kekuatan kita akan terpecah belah. Sekali lagi, mari kita saling menjaga satu sama lain. Kalau ada permasalahan, kita sampaikan baik-baik, kita omongkan baik-baik, tanpa harus adanya konflik. Ini tokoh pada gambar tersebut dijelaskan di mana orang yang mengatakan diri mereka pribumi ini menjarah atau mengambil isi dari toko-toko rakyat Indonesia juga yang keturunan Tiongkok atau keturunan Cina, termasuk membakar mobilnya. Itu kegiatan kejam, kejahatan itu tidak bisa dibenarkan. Mereka mengusir orangnya dan mengambil barang-barangnya. Mereka lebih parah dari orang tersebut. Konflik antar golongan masyarakat. Misalnya saja konflik antar atasan sama bawahan. Di gambar ini misalnya ini Pak Gojek online. Mereka demo dikarenakan tarif yang turun mungkin. Sehingga dia konfliknya dengan siapa? Dia konfliknya dengan atasan atau pemilik dari Gojek online itu, menuntut agar adanya kesejahteraan, dalam artian tarif dari angkutan online tersebut harus naik seperti itu. Banyak konflik dengan orang tua juga ada karena permasalahan kecil, perbedaan pendapat, perbedaan pandangan dan sebagainya bisa menyebabkan konflik. Penyebab konflik itu perbedaan tujuan, perbedaan cara pandang kita dan cara melakukan sesuatu, serta norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik. Adanya pertentangan norma-norma serta tindakan yang bertentangan dengan norma. Juga sanksinya sih kurang tegas, tapi juga menyampaikan terjadinya proses desosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat. Gejala berpotensi penyebab konflik. Gejalanya penguatnya etnosentrisme kelompok, maksudnya di sini mengagung-agungkan kelompokmu sendiri sehingga menjelek-jelekkan kelompok lain, baik itu kelompok suku, agama, ras maupun antar golongan. Saling menjelek-jelekkan. Kalau saling menjelek-jelekkan, apa yang akan jadi? Konflik di mana-mana. Serta stereotip terhadap satu kelompok, yaitu anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik. Jadi menilai kelompok itu buruk, ini buruk, itu buruk, kita tidak boleh. Kita harus selalu berpositif thinking. Hubungan antar penganut agama yang kurang harmonis, nah ini mumpung sekarang, mumpung kita masih muda, mari kita menjalin pertemanan, menjalin persaudaraan dengan baik antar manusia, meskipun itu berbeda agama. Ingat, meskipun kita berbeda agama, tetapi kita saudara sebangsa dan setanah air. Saya selalu mengatakan demikian kepada kita.
hubungan antara penduduk asli dan penduduk pendatang yang kurang harmonis. Misalnya saja kita orang Jawa pindah ke Papua, di situ kita tidak mau bersosialisasi, tidak mau menjalin hubungan dengan baik dengan mereka. Apa yang akan terjadi? Kita tidak nyaman, kita tidak enak. Misalnya saja hal terkecil, ketika kita sekolah, kita pindah dari SMP A ke SMP B, di situ kita tidak mau menjalin komunikasi atau hubungan yang baik dengan mereka, maka kita tidak merasa nyaman di situ. Nah, di situ mari kita mulai merubah pola pikir kita, merubah pandangan kita. Lek di omahe wong, kita harus bersikap yang baik. Lek di daerah lain, kita harus menyesuaikan dengan daerah tersebut. Seperti itu kurang lebih. Akibat atau dampak yang disebabkan oleh konflik itu perpecahan dalam masyarakat jelas. Kita bisa melemahkan hubungan antar masyarakat yang A dengan yang B. Ada kerugian harta benda, bahkan korban manusia. Lek cuman harta sing ilang, misalnya rumah sing dibakar, itu sih mending harta bisa kita cari lagi. Tapi kalau misalnya manusianya yang meninggal, bagaimana? Serta kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Kita tidak mempunyai nilai dan norma sosial kalau kita kerjanya hanya konflik, serta perubahan kepribadian yang awalnya memandang satu kelompok itu, kelompok A misalnya, dengan pandangan yang bagus, tetapi setelah terjadi konflik maka pandangan terhadap kelompok A itu berubah, dan juga terhadap kelompok lain juga berubah. Paham di sini? Misal saja suku Jawa yang ada di Kalimantan konflik, maka yang terjadi adalah pandangan orang Kalimantan terhadap suku Jawa di sini buruk, meskipun kita bukan pelakunya, tetapi kita kena getahnya. Lihat gambar di sini, bisa kita lihat gambar dampak yang ditimbulkan oleh konflik. Apakah kita mau negara Indonesia kita menjadi negara yang hancur seperti ini? Adapun upaya untuk mencegah konflik, yaitu cara preventatif, misalnya mengembangkan toleransi, kerjasama, dan mempelajari budaya lain, menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Tadi saya menyampaikan kita berada di rumah orang, kita harus bersikap baik. Kedua, cara represif atau mengatasi masalah pada saat atau setelah masalah terjadi. Misalnya saja ketika mau ada konflik, kita harus musyawarah dulu. Kalau udah terjadi kita tangkap, kalau belum terjadi kita bubarkan, seperti itu. Ketiga, cara kuratif atau tindak lanjut atau penanggulangan akibat dari masalah tersebut. Misalnya setelah terjadi konflik, baru kita bisa memberikan pendampingan. Setelah konflik itu tidak bisa dilerai, tidak bisa dicegah, maka kita di situ cuma bisa memberikan pendampingan dan mendamaikan serta memberikan jalan terbaik ya opo penaiki, seperti itu. Indahnya perbedaan dalam keberagaman. Di negara lain belum tentu mampu beraneka ragam cara seperti negara Indonesia. Kita harus selalu bersyukur karena kita negara meskipun berbeda keyakinan, berbeda suku bangsa, berbeda ras, kita tetap satu, yaitu Indonesia. Gus Dur pernah mengatakan tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kita bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang tidak pernah tanya apa agamamu. Kalau saya menyampaikan maksud dari pesan Gus Dur adalah mari kita melakukan kebaikan tanpa melihat agama, sukunya, dan lain sebagainya. Kalau kita baik sama orang, maka orang lain akan baik kepada kita tanpa melihat perbedaannya. Sekian, itu saja materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.